Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok SMK Negeri 2 Depok yang akan membersamai teman-teman untuk mengulas mengenai sosok Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok, Dewi Roshi Wahyuhandayani, Dwi Yuli Astuti, Fatimah Nurbudiarti, Kalimatus Sa'diyah, dan Tita Rahma Hapsari. Pastinya kita tidak asing dengan tokoh pendidikan nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryodiningrat. Pada usia 40 tahun, beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar lebih akrab dengan rakyat. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena semangatnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan regenerasi sistem pendidikan dengan menerapkan semboyan yang sampai saat ini masih dijadikan pedoman dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Engarso Sungtulodo, yang berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun dari pola pikirnya. Lalu yang kedua, Engmadio Mangunkarso, yang berarti guru berada di antara siswa. Maka, guru harus mampu memberikan dukungan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, atau di belakang, guru memberikan semangat dan dorongan kepada siswa. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Europeasenlager School yang merupakan sekolah khusus bagi para anak Eropa. Lalu, Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan kedokteran di Stovia. Tetapi, pendidikan tersebut tidak dapat diselesaikan akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Lalu, Ki Hajar Dewantara meniti karir sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar seperti Sudi Utomo dan The Express. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial politik, yaitu Budi Utomo. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat relevan untuk pendidikan saat ini, yang pertama adalah sistem Among, adalah model pengajaran yang menekankan pada persuasi dan kemerdekaan berpikir, dan juga untuk mengembangkan potensi diri. Dalam penerapannya, sistem Among memperhitungkan kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam menyangkut potensi, minat, dan kemampuan berpikir. Sedangkan kodrat kemerdekaan menyangkut situasi yang memungkinkan anak bisa merdeka dalam berpikir, merdeka batin, dan merdeka tenaga. Lalu yang kedua, pendidikan yang holistik. Ki Hajar Dewantara meletakkan pendidikan bukan hanya sekedar proses belajar dan mengajar. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep tri pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Lalu konsep yang ketiga, ada Trino dan Tringa. No yang pertama adalah nonton atau melihat keadaan sekitar. No yang kedua, Niteni, yaitu menandai dan mencermati hal-hal yang disaksikan oleh panca indera. Lalu no yang ketiga, Niroke, atau meniru dan mengambil pelajaran yang baik. Selanjutnya, Tringa. Nga yang pertama itu ngerti atau memahami suatu hal. Lalu nga yang kedua adalah ngerasa atau merasakan. Lalu yang ketiga ada melakoni atau mempraktikkan pengetahuan yang didapat secara tanggung jawab. Konsep yang keempat, pendidikan untuk semua. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara bersifat inklusif dan egaliter. Pintu pendidikan terbuka untuk semua tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, dan juga ras. Konsep yang kelima, merdeka belajar. Bagi Ki Hajar Dewantara, bukan hanya sekedar kemerdekaan berpikir, tetapi juga kemerdekaan batin dan fisik. Pada tahun 1940, Ki Hajar Dewantara mengatakan, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak antara yang satu dengan yang lainnya harus diperhatikan dan diakomodasi.
Pencapaian Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat jelata, terutama anak-anak masyarakat Jawa. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan non-formal yang memberikan akses pendidikan kepada banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan. Yang kedua, melakukan pembaruan pada sistem pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat vokal dalam menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, bukan pada guru. Ki Hajar Dewantara juga mempromosikan pendidikan berbasis budaya lokal dan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konsep pembelajaran yang kekinian. Ki Hajar Dewantara mempromosikan konsep pendidikan yang relevan dan kontekstual dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Yang keempat, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, termasuk etika, moral, dan nilai-nilai sosial sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang kelima, memberdayakan pendidikan bagi perempuan. Ki Hajar Dewantara sangat mendukung pendidikan perempuan dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Salah satu tujuan Ki Hajar Dewantara adalah meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan yang berbasis kebudayaan lokal. Ki Hajar Dewantara mempromosikan pendidikan yang berbasis budaya lokal, menghormati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Yang ketiga, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mencakup aspek moral, etika, dan nilai-nilai sosial. Ki Hajar Dewantara juga menganggap bahwa pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengenai pembentukan karakter yang baik. Yang keempat, pemberdayaan pendidikan bagi perempuan. Salah satu tujuannya adalah memberikan perempuan hak yang setara dalam pendidikan dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Yang kelima, pendekatan yang holistik. Ki Hajar Dewantara menganut pendekatan holistik terhadap pendidikan yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial dalam pembentukan individu. Yang keenam, mengurangi ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara berusaha mengurangi ketidaksetaraan pendidikan dengan memperjuangkan hak pendidikan bagi semua tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai Bapak Pendidikan Nasional dari kelompok SMK Negeri 2 Depok. Sekian dari kelompok kami, semoga menambah informasi mengenai Ki Hajar Dewantara. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.